Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa pekan ke-18. Dan pada hari ini kita semua diajak oleh Tuhan untuk memahami kehidupan iman kita. Tentu dalam bacaan-bacaan yang kita dengar, kita semua diarahkan untuk mencari sesuatu yang berguna bagi keselamatan kita. Dan tentu yang berguna bagi keselamatan kita ketika kita berziarah di dunia ini adalah harta surgawi. Maka marilah saudara-saudari, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam perayaan Minggu biasa yang ke-18 kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Pertama, ada seorang yang berbicara tentang warisan. Dia menuntut warisan. Lalu yang kedua, Yesus berbicara tentang ada seorang kaya yang telah mengumpulkan banyak harta, namun ia mengandalkan hidupnya, menaruh harapan hidupnya, kekuatannya, bahkan keselamatannya pada harta. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa harta akhirnya akan tidak berguna bagi orang yang hanya mengandalkan harta. Oleh karena itu, apa yang bisa kita renungkan dalam perayaan hari ini? Saudara-saudari, kalau kita sempat membaca dalam bacaan kedua hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, Santo Paulus menekankan bahwa segala yang ada di dunia ini tidak mempunyai makna lagi ketika manusia terlepas dari Allah. Dan tentu penegasan Santo Paulus ini berdasarkan pada suatu pemahaman bahwa harta yang dicari oleh orang beriman adalah harta duniawi, harta surgawi, bukan harta duniawi. Sehingga ketika orang menaruh harapannya pada harta duniawi, maka ia kehilangan ikatan cinta dan keselamatan dengan Allah. Demikian pun dalam bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah, pengkhotbah memberikan kritikan yang keras ya kepada jemaat yang tidak memiliki orientasi hidup yang tertuju pada Allah. Pengkhotbah mengatakan karena orang tidak memiliki orientasi kepada Allah,
maka hidup mereka itu berada pada jalan yang keliru. Mereka mencari yang sia-sia, sementara yang utama justru mereka tinggalkan. Nah, itulah yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Bagaimana seseorang yang mengumpulkan banyak harta, gandum berlimpah-limpah hasilnya, tetapi ia salah berorientasi dalam hidupnya. Harta yang ia miliki tidak berorientasi kepada Allah dan kehendak Allah. Ya. Apa yang terjadi? Akhirnya, ya, kehilangan harta. Ini adalah kekeliruan terbesar dalam hidup kita. Ini tentu menjadi suatu peringatan, jangan sampai kita berjuang mati-matian siang malam mengumpulkan harta, tetapi kita lupa. Kita lupa akan Tuhan sebagai pemberi harta. Kita lupa bersyukur. Kita lupa memberikan waktu buat Tuhan. Kita lupa bagaimana harta yang Tuhan titipkan itu mampu menghidupkan cinta, menghidupkan kebahagiaan, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi bagi orang lain. Dan tentu hari ini Yesus mengatakan bahwa apa warisan yang harus kita terima? Sebagai orang beriman, teristimewa, orang-orang Kristiani yang sudah menerima pembaptisan, kita adalah anak Allah. Dan kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Warisan kita itu bukan di dunia, tapi kita adalah ahli waris kerajaan. Maka warisan kita ada di surga. Maka carilah dahulu kerajaan surga. Maka segala sesuatu akan diberikan. Sebab Yesus berkata, untuk apa kamu mengumpulkan banyak harta, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Hanya kaya di hadapan manusia. Kaya di hadapan dunia. Kaya bagi catatan-catatan. Supaya engkau terhitung sebagai orang-orang terkaya di benua ini, di dunia ini. Tetapi apa artinya jika engkau tidak kaya di hadapan Allah? Maka Yesus berkata, jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Artinya engkau tidak memiliki lagi, engkau kehilangan. Bukan hanya kehilangan harta dunia, tetapi engkau kehilangan harta surgawi. Maka dalam perayaan hari ini, hal-hal yang penting bagi kita untuk kita ingati. Pertama, harta adalah titipan Tuhan. Maka gunakanlah harta itu untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, harta harus menjadi sarana yang baik dan benar untuk manusia sampai kepada Tuhan. Ya. Itu adalah sarana, bukan tujuan. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengingatkan kita, jangan mengandalkan harta dunia, tetapi andalkan harta surgawi dalam hidup kita. Sebab ia mengantar kita untuk kepada kemuliaan di surga. Kesatu dengan Allah adalah harta surgawi. Harta duniawi harus membantu kita untuk berproses, untuk menjadikan kita kaya di hadapan Allah. Yang keempat, gunakanlah harta itu untuk kesejahteraan, untuk kebaikan, untuk kebahagiaan banyak orang. Supaya orang melihat kehadiran Allah yang begitu kaya dalam diri setiap orang yang mampu berbagi hidupnya, berbagi hartanya bagi orang lain. Dan yang terakhir, andalkan Tuhan, taruhlah seluruh harapan pada Tuhan, dan jangan lupa untuk bersyukur untuk setiap kehidupan, untuk setiap hal yang kita terima dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, pekerjaan kita, hidup kita, keluarga kita dengan berkatnya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.